Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabar Bapak Ibu, sehat sedaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf suaranya ngebas nih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjid At-Taqwa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diparingi sehat walafiat oleh Allah. Mugi-mugi terus kekuatan lahir batin mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah. Sampai paripurnanya Ramadan kita masih melakukan amal soleh istiqomah. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita dari awal sampai akhir senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, pada momentum kajian subuh ini 20 menit ke depan kita akan sedikit berbicara tentang kandungan makna surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kajian lesson learn, yaitu pelajaran yang kita ambil, tarbawi kita dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimaklum bahwa 7 ayat berulang. As-sab'ul masani minal Qur'anil azim. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat berulang-ulang. Kalau Quran yang ada di Masjid At-Taqwa, Quran yang beredar di Indonesia, Quran Mushaf Usmani namanya, maka akan kita lihat Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi walaupun demikian, ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka tetap 7 ayat. Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu menurut pendapat yang berbeda. Tetapi bukan untuk mempertentangkan 7 ayat dimulai dari bismillah atau alhamdulillah. Tetapi adab membaca Al-Fatihah itu justru kita temukan di dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, Al-Quran yang mana? Seluruh ayat Al-Quran. Tapi ada Al-Quran yang spesifik yang namanya Ummul Quran, Ummul Kitab, yang namanya surat Al-Fatihah. Itu Ummul Quran, induk daripada Al-Quran, surat Al-Fatihah. Fa idza qara'tal Quran, apabila engkau akan membaca Al-Quran, apabila engkau akan membaca surat Al-Fatihah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ungkapan kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu kalimat ta'awudz. Jadi kalau mau baca Al-Fatihah mesti diawali a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matun ta'awudz mestinya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam mazhab Syafi'i, orang membaca Al-Fatihah di dalam salat, baik imam maupun makmum, selalu diawali dari ta'awudz.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Bukan hanya di rakaat pertama, setiap rakaat diawali dari ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ta'awudz atau isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah, itu disebut dalam bahasa lain, ini disebut the first protection, proteksi awal untuk menjaga segala kemungkinan buruk. Hendaklah setiap orang itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perbuatan orang Islam itu sangat menarik. Tidak ada satupun perbuatan yang dilepaskan dari Allah. Jadi kita ini ingin sebelum melakukan tindakan selalu bersama Allah, selama melakukan tindakan juga bersama Allah, setelah melakukan tindakan juga karena Allah. Jadi kita ini tidak ingin melepaskan. Makanya sholat di awal itu indah, Allahu Akbar, nyambung ke Allah, nikmat, indah dirasakan, nyaman, enak. Ketika takbiratul ihram, sayangnya begitu takbir Allahu Akbar terus bubar, pikirannya camping kemana-mana, mulai gelambyar, mulai tidak tenang. Kenapa? Dilepas, ada lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap perbuatan mukmin itu tidak boleh dilepaskan dari Allah. Tapi kita ingin, ya Allah, dalam sejengkal, setiap jengkal amal hidup ini nyambung ke Allah, nyambung ke Allah. Jangan sampai ada selip dari apa yang kita kerjakan digoda oleh syaitan. Maunya begitu. Oleh karena itu prinsipnya kita tidak ingin satu jengkal pun dari perbuatan kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak dibantu oleh Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang indah kepada putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah itu putri Rasulullah yang sangat dicinta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberi nasihat yang sangat unggul, yang sangat baik. Kata Rasulullah, wahai putriku, hendaklah engkau selalu berdoa di waktu pagi maupun di waktu sore dengan doanya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kenapa kepada ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada putrinda tercinta Siti Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Allah yang maha hidup lagi maha tegak berdiri, dengan rahmatmu ya Allah aku meminta pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah urusanku seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan semua urusan kepadaku tanpa bantuan darimu. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri tanpa pertolongan darimu. Itu berat. Jadi kita ini di dalam melakukan aktivitas yang menurut kita ini ringan, ini gampang, tapi kalau tidak ditolong oleh Allah jadi berat. Bagi setiap orang berangkat ke masjid itu gampang, tapi bagi banyak orang yang lain berangkat ke masjid itu berat. Maka butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan kau tinggalkan daku walaupun sebentar ya Allah, karena aku tak sanggup melakukan sesuatu tanpa bantuan dan pertolongan. Ini doa yang diwasiatkan, diajarkan Nabi kepada putri tercinta. Oleh karena itu, maka kalimat ta'awudz di dalam membaca
membaca surat Al-Fatihah atau membaca ayat Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau akan memulai membaca Al-Fatihah, ta'awuz dahulu, isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu maknanya. Di dalam hadis Nabi bahwa kalimat ta'awudz itu a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Itu ta'awudz dalam hadis-hadis tadi. Allahumma inni a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung ya Allah. A'udzubillahi samiil alim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan namamu yang maha mendengar, maha tahu dari godaan syaitan, min hamzi wa nafsi wa nabghihi, dari kecohannya, dari tipuannya, dari tiupannya, dan dari tipuan syaitan itu. Ada hembusan syaitan, ada tipuan setan, ada gertakan syaitan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu syaitan itu perlu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam bahasa Al-Qur'an orang-orang yang beriman itu kuat, tapi kalau orang yang kurang imannya jadi lemah. Jadi kalau kita iman kepada Allah, setan itu jadi lemah. Jangan khawatir. Jadi kalau kita yakin ke Allah, amal ibadahnya bagus karena Allah, insya Allah setan itu lemah, tidak punya kekuatan apapun. Tapi kalau kita gampang dengan lamunannya, mudah stres, tanda imannya lemah, itu setan jadi kuat. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat An-Nahl 99, lanjutannya dari ayat tadi. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya, tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi kalau orang itu beriman, bertakwa kepada Allah, setan itu lemah. Tapi kalau kita ada keraguan, lalu iman kita lemah, setan bisa menjadi kuat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pertama kita selalu berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adab di dalam mengimami sholat, kalau imam sholat itu membaca Al-Fatihah, dia ta'awudz perlahan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selalu setiap rakaat. Makmum pun sama. Lalu kalau imam itu membaca awal surat, dia diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena dalam beberapa kajian hadis, bismillah itu termasuk faslun, pembatas untuk surat-surat Al-Quran. Ketika Nabi di waktu sore berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah apa yang terjadi barusan kepadaku? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak tahu apa yang barusan terjadi kepadamu. Inginkah aku beritahukan? Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kata Rasulullah, barusan malaikat Jibril menyampaikan satu surat, yaitu surat Al-Kautsar. Lalu Nabi menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Maka ada bagi imam yang membaca surat awal surat, membaca basmalah. Tapi kalau membaca tengah-tengah ayat, langsung saja, tidak perlu ada ta'awudz lagi dan tidak perlu pakai bismillah. Karena ada beberapa imam itu waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu kan akhir Al-Baqarah. Tidak perlu bismillah. Dan tidak perlu ta'awud. Kenapa? Ta'awud basmalahnya mengikuti bacaan ta'awud basmalah surat Al-Fatihah. Maka kalau baca ayat di tengah-tengah langsung saja ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Tapi kalau awal surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Itu ada membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, di dalam melakukan aktivitas kita, selalulah mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kemungkinan buruk yang terjadi. Maka orang yang selalu mengucapkan ta'awud di dalam melaksanakan aktivitasnya, berarti dia sudah menyambungkan niat, menyambungkan dirinya minta perlindungan dan pertolongan kepada Gusti Allah. Itu ta'awud yang kedua, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab, bahwa yang disebut dengan kalimat itu ada dua, mengandung jumlah ismiyah disebut nominal sentence, dan ada jumlah fi'liyah disebut verbal sentence. Sementara Bismillahirrahmanirrahim itu bukan merupakan suatu kalimat. Artinya kita tidak tahu dengan kalimat itu maknanya apa, karena kalimat itu menyebutkan tentang sifat-sifat Allah saja, tidak ada kaitannya dengan kita. Itu disebut dengan susunan sibhul jumlah, yaitu berisi susunan jar majrur Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalimatnya begitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apa maknanya? Itu tentang membesarkan Allah. Seperti begini, saya membeli sepeda motor baru bagus. Apa maknanya? Tidak ada maknanya. Itu disebut dengan syibhul jumlah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu maka orang yang membaca bismillah itu baru bermakna kalimat bismillah itu menjadi sebuah sumber kekuatan dan inspirasi. Misalkan seseorang ketika sebelum mengaji, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat itu disandingkan dengan kalimat yang lain, dengan perbuatan yang lain, maka bismillah menjadi sebuah ikatan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya berada di mimbar, saya sholat, saya zikir, saya infak, saya sedekah, saya bantu orang dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa berdiri sendiri, maka harus disandingkan dengan kalimat yang lain di awal atau di akhir. Itu pemaknaan bismillah. Maka ketika setiap orang mengucapkan bismillah, masya Allah, setiap amalan kita insya Allah diridhoi oleh Allah. Jadi kita berangkat bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ya Allah, saya melangkah kaki dari rumah menuju masjid, menuju pasar, menuju safar kemana tujuan saya dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Artinya apa? Di dalam setiap langkah perjalanan kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah bahwa maka kita akan menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih karena Allah banyak mengasihi kita, Maha Penyayang karena Allah menyayangi kita.
Artinya apa? Sebuah akidah, sebuah iman bahwa kita percaya selama ini hidup kita ini disayang dan dirahmati Allah, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita ini dikasihi Allah, maka hati kita jadi lembut. Kalau kita punya tetangga, maka tetangga kita ini kalau ketemu cuek banget, tidak pernah nyapa, disapa pun tidak pernah jawab, cuek banget, maka orang ini perlu rahman rahimnya Allah. Bagaimana caranya? Sisi kehidupan sosial orang ini harus kita beri terus, kasih sumbangan, kasih hadiah, kasih rezeki, kasih angpau dan sebagainya. Lama-lama orang ini akan merasakan tetanggaku baik sekali ya, lalu dia akan baik kepada kita. Kita ini melihat bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah menyayangi kita, maka sudah pantas kita sebagai hambanya untuk sayang kepada Allah, sehingga melihat apa yang diperintahkan Allah kita bisa menunaikannya, apa yang dilarang Allah kita bisa meninggalkannya. Itu disebut dengan ilaf, hatinya jadi lembut. Jadi orang itu kalau melihat Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pemelihara kita, kita ini hati kita jadi lembut. Makanya kalau orang jarang ibadah, dia belum menemukan Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Tapi kalau panjenengan Bapak Ibu rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, infak sedekahnya, berarti Bapak Ibu menyadari bahwa selama ini Allah maha baik. Nah, itu disebut dengan ilaf. Ilaf itu seseorang yang melihat keindahan lalu hatinya jadi lembut. Maka orang yang mengenal Islam disebut mu'alaf. Orang yang mengenal Islam disebut mu'alaf. Artinya apa? Melihat agama Islam ini agama yang indah, Allah mengajarkan tentang agama ini begitu sangat indah, maka orang ini ada ketertarikan dengan Islam, lalu dia masuk Islam. Kenapa? Orang ini hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut mu'alaf. Makanya orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang banyak. Kenapa? Di situ ada Mekah, ada Ka'bah, di situ pusat diturunkannya agama, di situ diturunkannya Rasulullah, di situ diturunkannya Al-Quran. Orang Quraisy itu, makanya nikmatnya banyak. Allah menyatakan dalam sebuah surat, li'ilafi Quraisy. Orang Quraisy itu hatinya jadi lembut. Kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Mereka melakukan perjalanan di waktu pagi dan sore. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Ketika mereka melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak yang Allah tumpahkan, fal ya'budu rabb hadzal bait, maka Allah mengatakan, maka beribadahlah kepada pemilik al-bait, yaitu Ka'bah. Jadi orang itu kalau melihat nikmat Allah banyak diberikan kepada kita, maka cara kita melihat nikmat itu dengan banyak ibadah. Makanya kalau zikirnya kurang, ibadahnya kurang, dia belum bisa atau dia tidak melihat bahwa Allah itu telah berbuat baik kepadanya. Tapi kalau setiap orang melihat Allah itu telah banyak berbuat baik menolongnya, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang banyak diberikan nikmat oleh Allah disebut nu'mah, karena nikmat yang banyak itu. Maka salah satu nikmat terbesar kita adalah Allah menganugerahi kita menjadi orang yang beriman dan berislam. Alhamdulillah. Ini makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang Quraisy alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ketika Allah memerintahkan untuk beribadah kepada mereka, dan Allah mengatakan Allah yang telah memberi makan kepada mereka dan untuk menghilangkan lapar, dan Allah menghilangkan mereka dari rasa ketakutan.
Jadi kita ini diberi sehat, kita ini merasakan nikmatnya hidup ini ketika sehat, bisa membedakan manis, pahit, asam dan sebagainya. Itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diberikan banyak nikmat, maka hendaklah dia banyak bersyukur kepada Allah. Dan khusus untuk orang Quraisy itu, makna syukur diperdalam lagi. Kamu ibadah kepada Allah, sebab ibadah itu bentuk syukur. Jadi bersyukur bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, tapi diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Maka dia banyak infak, sedekah. Infak itu sama dengan kata munafik. Jadi infak itu sama dengan kata munafik. Munafik itu artinya ada dua lubang. Tikus itu masuk dari satu lubang yang satu, keluarnya dari lubang yang kedua. Itu disebut munafik. Munafik itu lain di bibir, lain di hati. Penampakannya begini, hatinya tidak seperti itu. Itu munafik. Maka orang yang berinfak, orang yang beramal soleh, artinya apa? Dia beramal di pintu dunia, mengharapkan pahala di pintu akhirat. Itu sebenarnya. Kenapa kita sholat hari ini? Kenapa kita puasa hari ini? Kenapa kita baca Quran hari ini? Kenapa kita berzikir hari ini? Ini kita beramal di pintu dunia, mengharapkan pahala besar di pintu kedua, yaitu di akhirat. Cuma Allah itu maha kasih sayang. Belum nyampe di akhirat, pahala dunianya sudah ditampakkan oleh Allah. Dan itu bukan pahala sebenarnya. Bukan pahala. Itu percikan dari apa yang kita lakukan. Para jamaah, kalau panjenengan punya sentolop senter yang bagus, diarahkan ke suatu arah, satu pohon atau satu buah yang jauh, maka akan menyerot buah yang kita tuju itu. Tapi kan terangnya menerangi sekelilingnya, bukan? Itulah, jadi seseorang ketika beramal, beribadah di pintu dunia, dia mengharapkan balasan di pintu akhirat. Allah tidak menyia-nyiakan terangnya amal itu sejak dunia diperlihatkan oleh Allah. Makanya seseorang merasa banyaklah berinfak, bersedekah, dan kita lihat orang yang ringan rezekinya diinfakkan, disedekahkan, ternyata tambah kaya. Itu bukan balasan dari amal solehnya, bukan balasan dari sholatnya, dari zikirnya, dari infak dan sedekahnya, bukan. Balasannya sempurna besok di akhirat, di pintu kedua. Apa yang diterima hari ini kebaikan-kebaikan dari Allah, itu hanya percikan-percikan saja. Betapa besarnya seperti itu. Masya Allah. Makanya Nabi mengatakan, orang yang menikmati kehidupan dunia hari ini, gemerlapnya harta dunia dia miliki hari ini, kata Allah, itu belum seberapanya dibandingkan nikmat pahala besok di akhirat. Kenikmatan dunia yang glamor hari ini dirasakan orang-orang, itu hanya 1%-nya dari 99 lebih, bahkan nanti dilipat gandakan sempurna nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, selalu dipautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia punya tauhid, punya akidah, semua amal dikerjakan semata-mata karena Gusti Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 ayat, ta'awudz dan basmalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghunjamkan ilmu manfaat, mengajari ilmu yang kita belum tahu dengan ilmu yang diajarkan Allah, menjadikan pembimbingan bagi kita, menerangi hati kita untuk taat dan takwa kepada Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat apa yang kami dapat hari ini. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat. Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahkan kami ilmu.
anugerahi kami rezeki ya Allah berupa kepahaman dalam ilmu ini. Ya man 'allamal insan, wahai Allah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mendidik kami, ilmu yang menunjukkan kami jalan taat dan takwa kepadamu. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah. Dengan taufik hidayahmu kami menjadi pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang telah Engkau curahkan kepada kami, bersyukur atas nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah nasib bangsa Indonesia tercinta ya Allah ya Rabb. Golongkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu dan Engkau menerima taubat kami ya Allah. Berkahilah umur kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah usaha kami, berkahilah ya Allah rezeki kami, berkahi ya Allah sisa umur kami ya Allah ya Rabb. Anugerahi masa-masa terindah, suatu saat perjumpaan denganmu, saat itu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Rabb, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dan jauhkan kami dari api neraka. Ya Allah ya mujibas sailin, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha mengabulkan orang yang meminta. Istajib du'ana ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir batin. Billahil hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.